Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Denny Ni, jurnal sejarah dan spiritual. Dalam video kali ini saya akan menceritakan gugurnya 7 kesatria Majapahit. Dalam kitab Paraton diceritakan tentang pasukan Dharma Putra, sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Dharma Putra itu beranggotakan 7 orang, antara lain Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Ketujuh orang ini semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan Raja kedua Majapahit, yaitu Jayanegara. Kitab Paraton menyebutkan bahwa para Dharma Putra disebut sebagai Pangalasan Winih Suka, yang artinya pegawai istimewa disayangi oleh raja. Mereka diangkat oleh Raden Wijaya dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328 Masehi. Kidung Sorandaka menyebutkan pada tahun 1316 ayah Pati yang bernama Prana Raja meninggal dunia di Lumajang. Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa tragis, yaitu Nambi dipitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Raja Majapahit saat itu adalah Jayanegara, putra Raden Wijaya. Karena terlanjur percaya kepada hasutan Mahapati, beliau pun mengirim pasukan untuk menghukum Patih Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Rasemi masih berada di Lumajang. Bersama anggota rombongan lainnya, ia bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasemi. Kitab Paraton menyebutkan pada tahun 1318 Rasemi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit di Lasem. Berita ini cukup berbeda dengan naskah Kidung Sorandaka yang menyebutkan Rasemi tewas membela Nambi pada tahun 1316. Kitab Paraton mengisahkan secara singkat pemberontakan Rasemi terhadap pemerintahan Jayanegara. Pemberontakannya itu ia lakukan di daerah Lasem. Akhirnya pemberontakan kecil ini dapat ditumpas oleh pihak Majapahit, di mana Rasemi akhirnya tewas di bawah pohon kapuk. Kitab Paraton selanjutnya mengisahkan pemberontakan para Dharma Putra yang dipimpin oleh Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh berbahaya dibandingkan dengan pemberontakan Rasemi. Meskipun demikian, Jayanegara sekeluarga berhasil melarikan diri dengan dikawal para prajurit Bayangkari yang dipimpin oleh Bekal bernama Gajah Mada. Bekerja sama yang baik antara Gajah Mada dan para pejabat lainnya dan segenap rakyat ibu kota Majapahit, Rakuti dan pasukannya berhasil dikalahkan. Rakuti merupakan perwira Majapahit berasal dari daerah Pajarakan, sekarang Kabupaten Probolinggo.
Ratanca adalah satu-satunya Dharma Putra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ratanca mendengar berita bahwa Prabu Jayanegara melarang kedua adiknya, yaitu Dia Gitarja dan Dia Wiyat, untuk menikah. Prabu Jayanegara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Ratanca meminta agar Kepatih Gajah Mada yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanegara supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan Ratanca, membuat Ratanca tersinggung. Ratanca merupakan ahli pengobatan di istana Majapahit. Suatu hari, Ratanca dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita Prabu Jayanegara. Di dalam kamar raja hanya ada Ratanca dan Prabu Jayanegara serta Patih Gajah Mada. Usai melakukan pengobatan, Ratanca menusuk Prabu Jayanegara hingga tewas. Seketika itu juga Patih Gajah Mada membunuh Ratanca. Ini adalah cerita gugurnya 7 kesatria Majapahit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Terima kasih.